Sudah kelihatan ini ya. Bab 1 itu tentang fakta, opini, dan teks. Saya harap kalian sudah baca. Jadi kita tinggal ya mungkin ya baca ulang, lihat sekilas sambil diskusi kalau ada yang mau dibicarakan ya. Seperti yang sudah saya janjikan, kuliahnya tidak akan lama ya. Di sini kita akan ini ya, membahas perbedaan antara tiga istilah ini. Jadi nanti kalian harus bisa membedakan apa itu fakta, apa itu opini ya. Kemudian pengertian teks itu apa ya. Oke. Ini penulisnya Pak Ivan Iskandar. Ada yang tahu nggak jabatan beliau apa sekarang? Kurang tahu deh. Nggak ada yang tahu ya. Ini Wakil Rektor 1 sekarang ya. Oke, baik. Ini dimulai dengan sebuah kutipan dari Marcus Aurelius ya. Pernyataan yang bunyinya seperti ini ya. Kalau diterjemahkan kurang lebih segala sesuatu yang kita dengar adalah opini, bukan fakta ya. Setiap yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran ya. Oke. Jadi yang kita dengar itu pendapat, bukan fakta ya. Atau kita mungkin kita gunakan istilah yang lebih ringan ya. Eh, belum tentu fakta gitu ya. Jadi bisa bisa jadi fakta, tapi belum tentu fakta ya. Kita itu hanya yang kita dengar tuh baru bisa dikatakan sebatas opinion, pendapatnya. Kemudian yang kita lihat itu adalah perspektif, ya sesuai dengan penglihatan kita. Dan itu belum tentu adalah sesuatu yang merupakan kenyataan ya. Oke. Jadi ketika kita mendengar informasi, orang menyampaikan berita, maka yang kita dengar ya itu adalah ya apa yang diketahui orang tersebut, ya apa yang diketahui si pembawa berita tentang peristiwa tersebut ya. Bisa jadi ya itu berita itu dicampur dengan pendapat-pendapatnya ya. Oke, sehingga kita belum bisa memastikan bahwa apakah itu memang ketika kita melihat suatu kejadian, maka kita eh, yang kita terima itu adalah perspektif, gitu ya. Nah, kurang lebih itu penjelasan dari pernyataan Marcus Aurelius itu ya. Oke, nah ini pernyataan ya tentu saja kita boleh saja mengkritisinya ya. Kita boleh saja menyetujui, boleh juga kita punya pendapat yang berbeda ya. Oke. Nah, di bawah ini ada ilustrasi ya. Mungkin eh, sudah kalian juga sudah sering melihat ilustrasi seperti ini. Di situ kan ada sebuah objek di tengah-tengah eh, dua ekor hewan ya. Yang sebelah kiri ada anjing namanya Dogi, yang sebelah kanan ada kucing namanya Cathy. Dalam pandangan Dogi, objek itu terlihat seperti 4 buah balok. Sedangkan dalam pandangan Cathy, objek tersebut tampak seperti 3 buah baloknya. Nah, masing-masing menyampaikan fakta dalam tanda kutip ya, menurut apa yang mereka lihat. Oke. Nah, kita akan paham kenapa Dogi mengatakan ada 4 balok ya. Jadi yang dilihat oleh Dogi itu adalah perspektif dia. Dia akan melihat di situ ada 4 buah balok. Katie akan melihat di situ ada 3 buah baloknya. Ya. Nah, sekarang ada tambahan begini. Jadi eh, kemudian di sini ada lagi 2 ekor hewan ya. Yang satu si ada 3 ya. Ada Mirki, ada Visi dan Birdi. Mirki melihat dari samping. Ya, dia nggak tahu dalam bayangannya apa. Apakah mungkin dia melihat itu sebuah balok ya, sebuah papan atau ya, sebuah balok. Kemudian eh,
Birdi melihat dari atas, kalau Birdi melihat dari atas mungkin dia bingung itu benda apa, karena tidak menjadi balok kan. Visi melihat dari bawah dia juga mungkin akan bingung, tidak bisa mendefinisikan, tidak bisa menyebutkan itu benda apa. Oke, jadi dari penglihatan Mirki, Visi dan Birdi, ya, yang mereka terima itulah perspektif mereka ya. Bendanya adalah itu. Oke, oke. Nah sekarang kita lihat ya. Eh, di sini ada definisi tentang, jadi kita ini kan akan membahas tentang tiga buah istilah ya, mengenai fakta, opini, dan teks ya. Di sini dimulai dengan pengertian teks. Nah, di sini sebenarnya ada tertulis ya, bisa dibaca. Jadi pengertian teks di sini diberikan cara memahami teks dari empat ini, dari empat segi ya, dari definisinya, standarnya, jenisnya, dan bentuknya. Kalau bisa kita lihat di sini, oke. Oke. Dari definisi teks itu adalah setiap tulisan ya, entah yang diucapkan atau ditulis ya, dengan panjang berapapun yang membentuk suatu kesatuan ya. Teks adalah unit dari bahasa yang digunakan. Teks eh, paling tepat dipandang sebagai suatu unit semantik, satuan unit yang bukan berupa bentuk tapi makna ya. Itu pendapat Halide dan Hasan. Kemudian ada lagi pendapat dari Hatim dan Mason bahwa teks itu adalah suatu kumpulan dari fungsi komunikatif yang saling relevan ya, terstruktur dalam suatu cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan retorika ya. Oke, ya mungkin terjemahnya kurang tepat, tapi kurang lebih bisa dipahami ya. Nah, ini ada juga pengertian atau makna teks secara ditinjau dari sisi standarnya. Oke, bisa dibaca aja. Kemudian dari jenis dan bentuk dan dari posisi ya. Kemudian yang berikutnya adalah perbandingan antara fakta dan opini. Oke. Secara fisik, pernyataan itu adalah fakta verbal ya, yang diungkapkan lewat bahasa dan atau simbol ya, untuk yang tujuannya mengungkapkan kenyataan. Nah, di sini eh, diberikan perbandingan secara infografis di gambar 1.2 ya, antara fakta dengan opini ya. Oke, untuk fakta ya, di sini dikatakan bahwa suatu fakta secara umum merujuk pada sesuatu yang nyata dan dapat diverifikasi. Sedangkan perbandingannya opini itu mengacu pada suatu yang dipercaya oleh seseorang. Ya, ia berhubungan dengan bagaimana seseorang merasakan sesuatu, yang lain bisa setuju, bisa tidak setuju dengan suatu pendapat, tapi tidak bisa membuktikan atau membantahnya. Ya. Kemudian yang kedua, fakta itu menceritakan apa yang terjadi dan dapat dibuktikan, nyata atau tidaknya. Ya. Sementara opini adalah ya sikap atau judgement, penghakiman ya, atau vonis ya, yang tidak bisa diberikan, tidak bisa dibuktikan benar atau salah. Kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Oke, mungkin lebih tepatnya bisa jadi ada pengertian-pengertian yang lain ya. Karena ini kan bisa banyak cara mendefinisikannya antara fakta dengan opini. Di bawah ini ada beberapa perbandingan istilah juga ya.
Jadi fakta opini ini kan berkaitan dengan right and true ya, wrong and false ya, atau gini kalau pasangannya kan right and wrong, true and false ya, apa eh, lawannya ya, perlawanan ya, pasangan lawannya ya. Jadi ternyata antara right and true itu bukan sesuatu yang identik. Kalau kita Kalau dalam bahasa kita mungkin sama-sama diartikan benar ya atau nyata ya, tapi eh, maknanya adalah makna yang positif ya, yang mengarah kepada kebenaran ya. Tapi secara makna sesungguhnya eh, keduanya itu bisa jadi berbeda ya. Kita lihat di sini pengertian dari right benar yaitu adalah kalau sesuatu itu benar, maka sesuatu itu koreknya, korek itu juga benar kan. Jadi agak susah menerjemahkannya. Jika sesuatu itu right sesuai ya, benar, ya mungkin right di sini bisa juga diistilahkan tepat gitu ya. Maka ia akan maka ia pasti benar dan bersesuaian dengan kenyataan. Kemudian true, pengertian true, kalau kita terjemahkan mungkin istilahnya adalah nyata gitu ya. Jika sesuatu itu nyata, maka ia bergantung pada fakta ketimbang ditemukan atau dibayangkan dan tepat, akurat, and reliable ya. Dan ia bersifat akurat, tepat, dan reliable itu ya bisa dipercaya gitu ya. Oke. Jadi yang lebih kuat istilahnya mana ya? Ya kalau red itu ya suatu yang sesuai dengan fakta, tapi kalau true yang nyata itu memang sesuatu yang berdasarkan fakta ya, bukan sesuatu yang ditemukan atau bukan sesuatu yang dibayangkan ya. Nah, false and wrong, kalau kita sering terjemahkan kedua-duanya ya dengan satu kata salah gitu ya. Wrong itu salah ya, lawannya right. False itu ya sebenarnya lebih tepat apa ya, lawannya true berarti tidak nyata gitu ya. Oke, wrong Wrong adalah kondisi yang tidak benar. Jadi berlawanan dengan right, tidak benar ya. Sedangkan false itu adalah ketiadaan truth. False itu adalah ketiadaan dari kebenaran. Jadi false itu seperti apa ya? Eh, ya tidak nyata atau bisa lebih mengarah kepada ini ya, eh, palsu gitu mungkin ya. Tidak nyata, tidak terjadi. Kemudian seseorang yang salah, someone who is wrong is not correct ya. Oke, itu kan tadi sesuai yang atas, seorang yang salah itu ya tidak benar. Apa yang mereka katakan mungkin saja dalam kenyataannya false, tidak nyata. Tetapi tidak selalu bermakna, tapi tidak bermakna pembohongan. Tidak me, ya tidak selalu mengakibatkan atau tidak selalu menimbulkan penipuan ya. Lebih kepada eh, pernyataan yang incorrect, yang keliru ya, seperti itu. Jadi salah itu tidak selalu eh, berakibat deceit atau penipuan ya. Sementara untuk ya perbandingannya begini. Jadi seseorang yang false, yang tidak nyata, yang oke, yang false itu ya, adalah seseorang yang tidak truthful, tidak bisa dipercaya ya. Dengan kata lain, mereka berbohong. Secara umum, ini ya dikenakan untuk orang yang ya menipu dengan tujuan, jadi sengaja ya. Anda tidak akan memanggil seseorang yang salah sebagai false, sebagai penipu ya, karena itu adalah sebuah penghinaan. Jadi kalau kalau incorrect, kalau wrong itu tidak selalu bermakna penipuan, tapi kalau someone yang false itu truthful, jadi maknanya adalah atau mengarah kepada sesuatu yang
disengaja ya. Kemudian you can do something the wrong way. Anda bisa melakukan sesuatu dengan cara yang salah, akan tetapi challenging to do it the false way. Akan tetapi ya apa? Sangat menantang atau challenging ya sulit ya maksudnya ya. Sulit untuk melakukannya dengan false way atau dengan maksudnya sengaja salah gitu ya. False way itu mungkin ya bisa dipahami disengaja. Kemudian untuk false dikatakan orang bisa keduanya ya, bisa melakukan keduanya, false and wrong. Bisa salah yang disengaja dan juga bisa salah yang tidak dimaksudkan ya. Dan keduanya itu adalah hal yang berbeda ya. Oke, kurang lebih seperti itu perbedaan antara antara istilah right and true ya, kemudian wrong and false ya. Jadi ternyata keduanya itu punya makna yang berbeda ya. Walaupun dalam bahasa kita seringnya disamakan artinya ya. Oke, oke, ini ada latihan. Silakan dicoba, tapi ini tidak ditugaskan ya. Jadi kalau kalian mau apa ya pengen mahir dalam kuliah ini, pengen eh, lancar, silakan dicoba latihan ini. Dia tidak ditagih, jadi nggak usah terburu-buru ya. Ini juga ada latihan ya. Mana yang lebih faktual atau nyata, mimpi atau kenyataan. Mana yang lebih faktual nyata, mimpi atau kenyataan kalau lagi tidur ya. Oke. Nah, coba berlatih jawab itu. Terus yang berikutnya, ini ada bahasan tentang kekeliruan berpikir ya. Istilahnya logical fallacy ya. Mungkin sering dengar istilah ini, tapi mungkin belum begitu dalam ya. Apa sih yang dimaksud itu? Dan ternyata jenis logical fallacy itu banyak, tidak sama antara satu jenis dengan yang lain ya. Tetapi semuanya mengarah pada kekeliruan berpikir yang akhirnya mengambil kesimpulan secara tidak benar ya. Oke. Nah, jadi logika itu didefinisikan sebagai kajian tentang aturan berpikir atau penalaran yang benar ya. Oke, mungkin ada definisi lain, silakan bisa ditambah. Sementara penalaran adalah kegiatan menarik kesimpulan yang diungkapkan melalui argumen. Itu pendapat dari Hack ya. Kekeliruan berpikir atau logical fallacy adalah kekeliruan dalam berpikir atau bernalar, bukan kesalahan fakta atau keyakinan ya. Jadi fakta-faktanya ada tapi cara mengambil kesimpulannya itu yang keliru ya. Itu yang dimaksud logical fallacy ya. Kekeliruan berpikir terkait dengan proses berpikir, berkaitan dengan kesimpulan, bukan pernyataannya ya. Kalau dalam istilah logika kan kita kenal ada premis ya. Premis benar, tapi kalau cara menarik kesimpulannya keliru, maka kesimpulannya bisa salah ya. Itu yang dimaksud seperti itu kurang lebih ya. Jadi bukan berarti premisnya salah ya. Ada pernyataan mungkin pernyataannya benar, tapi bagaimana kita menurunkan kesimpulan atau mendeduksi ya istilahnya ya. Dari pernyataan itu kadangkala yang menjadi tidak benar. Nanti kita lihat beberapa contohnya ya. Ya. Logika mengajarkan bagaimana berpikir secara benar dan juga mengajarkan bagaimana terhindar dari cara berpikir yang keliru ya. Dan juga pola-pola berpikir yang keliru. Oke. Di sini ada beberapa contoh. Ngambil atau menyimpulkan apa ya? Contohnya adalah pernyataan bahwa exercise is good, therefore everybody should exercise ya. Berlatih ya, exercise ini maksudnya kan
latihan fisiknya. Exercise is good itu benar, ya. Itu kita bisa katakan itu premis yang benar. Akan tetapi kesimpulannya bahwa kalau gitu setiap orang harus berlatih fisik. Nah, itu jadi tidak benar karena apa? Karena ada pengecualian di sini. Ada orang yang ya mungkin karena kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan, maka berlatih fisik itu justru akan membahayakan ya, akan merugikan gitu. Ya. Nah, ini contoh yang namanya deductive fallacies ya. Jadi mengambil kesimpulan tanpa memperhitungkan pengecualian ya. Oke. Yang kedua ada yang namanya hasty generalization atau disebut juga faulty generalization. Kekeliruan karena argumen dihasilkan dari generalisasi yang dibangun dari sampel yang terlalu sedikit sehingga menghasilkan penilaian atau kesimpulan yang tidak akuratnya. Contohnya adalah statement berikutnya. Anda tidak bisa berbicara bahasa Perancis. PT Below juga tidak bisa bahasa Perancis. Dengan demikian saya harus menyimpulkan bahwa tidak ada satupun di Universitas Minnesota ini yang bisa berbicara bahasa Perancis. Di sini premisnya ya bisa jadi benar. Dua orang yang disebut di situ memang kenyataannya tidak bisa bahasa Perancis ya, bisa jadi benar. Akan tetapi kesimpulan yang diambil itu tidak benar karena hanya mempertimbangkan dua orang itu saja, padahal dalam kampus tersebut itu kan ada ribuan orang ya. Oke. Yang ketiga, ada yang disebut post hoc atau lengkapnya adalah ergo propter hoc ya. Yang kalau diartikan adalah maka setelah ini kemudian ini gitu ya. Jadi eh, mengatakan gini. Jadi kalau ini terjadi maka berikutnya akan terjadi ya. Jadi kekeliruan terjadi karena argumen dibuat berdasarkan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Ya, dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya ada kejadian kalau ini maka begitu ya. Kemudian pada kesempatan berikutnya terjadi lagi kejadian A gitu ya. Terus kita langsung disimpulkan, oh kalau A ini pasti akan diikuti kejadian B. Nah itu yang namanya ergo propter hoc ya. After this, therefore this, therefore because of this. Contohnya pernyataannya, jangan ajak Bill ke piknik kita karena setiap kali kita ngajak Bill ya, selalu turun hujan. Jadi sudah beberapa kali ngajak Bill pergi ternyata selalu hujan. Padahal kita tahu ya bahwa hujan itu nggak ada kaitannya dengan Bill kan. Bill pergi atau tidak itu tidak pengaruh terhadap cuaca kan, ya. Akan tetapi karena udah beberapa pengalaman kalau tiap ngajak Bill selalu hujan terus disimpulkan nah kalau itu besok kita jangan ngajak Bill lagi karena kalau kita ngajak pasti akan turun hujan gitu. Oke. Yang berikutnya adalah ini. eh Namanya contradictory premise ya. Membangun argumen dengan menarik kesimpulan berdasarkan premis yang tidak konsisten. Argumen ini mengandung proposisi yang saling bertentangan, mengakui sekaligus menolak hal yang sama ya. Contoh, jika Tuhan dapat melakukan apa saja, dapatkah dia membuat sebuah batu yang demikian beratnya sehingga dia sendiri tidak akan bisa untuk mengangkatnya ya. Jadi eh, pertentangannya kan di sini can do anything, dapat melakukan apa saja. Berarti kalau gitu harusnya Tuhan bisa membuat batu yang sedemikian beratnya sehingga sampai-sampai dia tidak bisa mengangkat batu tersebut ya. Nah, ini biasanya kas-kas eh, kalau pernah
debat sama ateis ya, ini suka dijadikan pertanyaan dan kalau nggak siap ya bisa kelabakan juga jawabnya ya. Oke. Kemudian yang kelima ya, namanya ad misericordiam atau lengkapnya argumentum ad misericordiam ya, appeal to pity. Argumen dibangun dengan tujuan mendapatkan belas kasihan. Jadi ini main main psikologi ya ceritanya ya, memainkan psikologi. Contoh ya, seorang pria melamar sebuah pekerjaan. Ketika bosnya bertanya apa kualifikasinya, maka dia menjawab bahwa dia punya seorang istri dan 6 anak di rumah, eh, istrinya helpless, cripple ya, atau anak-anaknya tidak bisa makan, tidak punya pakaian, tidak ada sepatu, tidak ada ranjang, tidak ada batu bara ya, dan musim dingin akan datang. Jadi yang ditanya kualifikasi, tapi yang diberikan adalah eh, ini ya kesulitan hidupnya gitu ya. Jadi itu namanya argumentum ad misericordiam. Jadi berharap orang menerima argumennya berdasarkan ini kesulitan yang dia alami ya. Oke. Nah ini yang berikutnya ya kalau nilai ujian rendah ya, kemudian minta perbaikannya dengan alasan sibuk bantu orang tua mencari nafkah dan merawat kakek yang sedang sakit. Nah ini kira-kira termasuk kan ad misericordiam nih? Kan biasa ya seperti itu ya. Oke. Ya itu kadang-kadang sulit juga untuk ini ya menentukan harus dilihat faktanya gimana. Akan tetapi ya ini jangan jadi alasan juga bahwa ketika ya kondisi di rumah sulit harus bekerja dan sebagainya, kemudian ketika nilai jeblok ya itu dijadikan alasan ya sebaiknya tidak demikian gitu ya. Oke, jadi tinggal gimana cara memanage eh, kesibukan ya sebagai mahasiswa ya bisa jadi kan ada yang di rumahnya mungkin masih harus ya ada tuntutan yang lain-lain ya. Nah, itu ya. Jadi supaya jangan timbul ini misericordiam ya, diusahakan ya manajemen waktunya yang baiknya. Terus yang keenam, eh, kekeliruan berpikir yang disebut hipotesis contrary to fact. Kekeliruan ini terjadi karena argumen dibangun dengan keyakinan bahwa sesuatu pasti akan terjadi kalau di masa lalu tidak terjadi yang sebenarnya. Jadi kita berandai-andai masa lalu itu tidak seperti yang telah terjadi ya. Contoh, jika Madame Curie tidak meninggalkan plat fotografik di laci dengan sebongkah ini ya, ya itu kan kalau tahu ceritanya kan iridium radium itu kan ditemukan secara tidak sengaja ya. Jadi which blend the world. Oke. Jadi jadi ceritanya dulu kan eh, beliau itu kan meninggalkan sebuah plat di laci dan di situ ada ya mungkin semacam batuan ya. Kemudian ketika besoknya dilihat ada sesuatu di plat itu dan akhirnya dikaji, diselidiki ya ternyata nah disitulah baru ditemukan yang namanya radium ya. Oke. Itu kalau kalau tahu ceritanya. Jadi eh, sebenarnya banyak juga penemuan-penemuan ini yang sekarang ya, inventory itu yang dulu ditemukan itu sebenarnya tidak tidak sengaja ya. Bahkan ada juga ide yang ditemukannya itu lewat mimpi itu ada. Jadi seperti bentuk kalau ingat benzena itu ya, benzena itu ada yang kan ya bentuknya segi enam gitu kan, struktur atomnya ya. Itu katanya saya pernah dengar cerita itu asalnya dari mimpi
si ini ya penyusun konsepnya itu bermimpi melihat ular yang menggigit ekornya sendiri ya. Terus kemudian dari situ terilhami eh, struktur yang itu ya berbentuk segi enam itu. Ya itu sedikit intermezzo ya. Tapi di sini maknanya adalah gini. eh, Kalau peristiwa bahwa Madame Curie tidak sengaja dengan tidak sengaja meninggalkan plat di dalam di dalam laci itu ya. Sampai sekarang radium itu tidak ditemukan. Dia kesimpulannya begitu. Jadi karena dulu secara kebetulan, nah kalau kebetulan itu nggak terjadi, maka sampai sekarang tidak ada, kita tidak kenal dengan yang namanya radium. Nah itu kesimpulan yang tidak benar ya. Oke, ya kita kan tidak tahu ya. Kalaulah itu tidak terjadi ya, barangkali radium akan tetap ditemukan ya, oleh orang lain ya atau oleh Madame Curie, tapi dengan cara yang lain. Pokoknya tidak bisa kita menyimpulkan seumpama dulu tidak ada kejadian itu, maka sekarang kita tidak kenal namanya radium ya, itu tidak bisa disimpulkan seperti itu. Oke. Sama kayak gini, apakah Indonesia tidak akan merdeka bila Soekarno-Hatta tidak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ya? Tidak bisa kita simpulkan kalau Soekarno dan Hatta dulu tidak berproklamasi, maka sampai sekarang kita tidak merdeka. Itu tidak bisa diambil kesimpulan seperti itu. Yang berikutnya ada kekeliruan berpikir yang disebut ad hominem. Mungkin sering dengar istilah ini ya. Ini kan sering berseliweran istilah ini di dunia maya kan. Attacking the person. Jadi yang diserang bukan argumentasinya, tapi adalah personal ya. Jadi bukan menanggapi argumen atau pendapat, tapi menyerang orang atau kelompok yang terafiliasi dengan orang tersebut. Contohnya, seorang mahasiswa berkata, "Hey Profesor Moore, kita seharusnya tidak usah membaca buku Freud ya, Freud ya. Setiap orang tahu dia itu pengguna kokain, ya. Jadi alasan yang diberikan untuk tidak membaca buku Freud bukan isi bukunya, tapi adalah perilaku dari penulisnya, ya. Nah itu ad hominem. Terus yang kedelapan adalah ad ignorantiam atau appeal to ignorance. Ini disebabkan karena argumen dibuat untuk menunjukkan kurangnya bukti, sehingga disimpulkan sebaliknya gitu ya. Oke. Misalkan ya, tidak ada bukti bahwa capital punishment ya, ini apa, hukuman mati gitu ya, akan menurunkan ya kejahatan ya. Tidak ada bukti memang ya. Terus dari situ disimpulkan bahwa kalau gitu, memang benar hukuman mati itu tidak akan menurunkan kejahatan. Dengan demikian, nggak usah ada hukuman mati ya. Ya, ya, oke. Jadi memang ya bisa jadi bahwa memang tidak ada buktinya hukuman mati diterapkan atau kejahatan berkurang ya. Bisa jadi. Akan tetapi kita nggak bisa menyimpulkan bahwa kalau gitu lebih baik nggak usah ada hukuman mati ya. Karena sama-sama nggak berkurang. Nah itu eh, tentu tidak semudah itu ya untuk menyimpulkan. Nah, tapi kalau kita menyimpulkan seperti itu namanya adalah ad ignorantiam. Ya. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian penutup ya. Oke, ini rangkumannya ya. Jadi informasi yang disampaikan dalam bentuk tulisan atau citra ya, itu fakta yang telah diolah oleh pemberi pesan. Jadi tergantung si pemberi pesannya. Jadi kadang-kadang fakta, tapi kadang-kadang juga bercampur dengan opinion di situ ya. Sementara kondisi sesungguhnya sebenarnya ya, itu yang disebut dengan fakta, ya, yang bisa jadi tidak terlalu apa, belum tentu sama persis dengan yang diberitakan gitu ya.
Ketika sebuah peristiwa dituangkan dalam bentuk lisan, tulisan, dan citra, atau yang disebut dengan teks ya, maka peristiwa itu terkurung dalam bahasa yang punya keterbatasan, karena setiap kenyataan dapat dinyatakan dan setiap peristiwa terikat pada ruang dan waktu tertentu. Karena itu, akal yang terlatih sebagai ciri komunitas terdidik akan berhati-hati dalam memahami teks, apalagi menyampaikannya karena pemahaman teks yang komprehensif menuntut pemahaman terhadap banyak aspeknya. Nah, ini kan ini pesan yang sangat penting buat kita ya, karena di situ kan dikatakan ya akal yang terlatih ya. Tentu kita sendiri ingin kalau akal kita itu disebut terlatih, bukan akal yang sembarangan ya. Jadi kalau kita ingin akal kita disebut yang terlatih ya, maka kita harus terbiasa untuk berhati-hati dalam memahami suatu teks atau suatu berita ya, entah secara lisan ataupun tulisan ya, atau dengan secara gambar. Kita harus mencari atau mempunyai pemahaman yang komprehensif, yang keseluruhan. Kita harus paham bahasanya dan paham konteksnya ya, apa pemahaman terhadap kalimat ya. Sebelum sudahnya ini konteksnya tentang apa ya. Kemudian pesan antar kalimat dan sebagainya ya. Oke. Ini referensinya. Nah, sebenarnya di sini juga ada, dan ini apa tuh ya? Kalau nggak salah ada ini ya, link-link. Oh, mungkin kalau di ininya di LMS-nya ada link-link ini videonya ya ke YouTube itu. Jadi kalau kalian sempatkan buka LMS nanti bisa ditonton video-videonya. Ya itu cukup ini ya, membantu buat memahami materi dari perkuliahan ini. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Silakan. Oke. Ya, jadi kalau nanti kalian baca bab berikutnya juga isinya sebenarnya masih bersambung gitu ya. Jadi bagaimana kita dalam memahami teks ya, eh, nanti akan ada yang namanya eh, kontradiksi, konsistensi ya dalam teks. Intinya ini adalah bahwa kita berlatih untuk memahami literatur, karena nanti kan kita mau membuat penelitian ya. Kalian akan buat penelitian dan perlu literatur ya. Gimana cara memahami isi dari literatur tersebut itu kan perlu suatu ini ya, suatu kemampuan untuk membaca ya, untuk menyimpulkan terutama ya. Oke. Baik, kalau tidak ada ya berarti pertemuannya cukup atau materinya cukup sampai sini aja ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan ya. Ya, saya pesankan aja latihannya itu dicoba, latihan yang di buku teks ini, sama elemen saya coba ditengok ya. Kalau ada link-link videonya, ya mungkin nggak usah semua video yang ditonton nggak apa-apa sih, tapi mungkin ada beberapa ya yang dilihat, ya itu untuk lebih memperjelas ini aja ya, apa yang kita pelajari hari ini. Oke. Berarti untuk yang dua soal tadi hanya dikerjakan ya Pak, tidak dikumpulkan. Ya, itu hanya ditugaskan. Kalau 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 ditagih, saya pasti akan saya bilang ditagih sampai tanggal berapa harus dikumpulkan di LMS gitu ya. Jadi kalau tidak disebutkan ya itu artinya untuk dikerjakan sebagai latihan saja.
Gitu. Oh, baik Pak, terima kasih. Ya udah, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, jadi saya cukupkan sampai sini kuliahnya ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi insya Allah di hari Senin depan lagi ya. Jadi pertemuan ketiga kita akan membahas bab 2. Jadi seperti biasa saya anjurkan coba membaca dulu. Karena itu isi bukunya kadang-kadang ya agak sulit juga buat dipahami ya. Kalau kita nggak biasa dengan bahasa-bahasa seperti itu. Oke, ya jaga kesehatan. Dan bisa kita lanjutkan di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat